Shalom. 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 Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan, adapun tantangan kehidupan tetap ada Tuhan bersama kita. Katakan amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan, penyembahan kita buat Tuhan. Kita menyatakan hanya Yesuslah Raja, hanya Yesuslah kekuatan kita. Siapapun yang bernafas harus sujud menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kemegahan-Mu kami naikkan Tuhan di ibadah raya pagi ini. Kami sehat, kami dapat berkumpul. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Bersama-sama kita katakan kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Amin. Haleluya. Kegelapan telah sirna, umatnya bersujud. Haleluya. Mendengar suaranya, katakan besar, besar Allahku, selangitkan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib, dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaannya. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Haleluya. Amin, amin. Dia datang dalam gelap, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud, mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan ajaib, Engkau layak disembah, Yesus Kristus layak disembah, layak disembah. Kau Raja, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, haleluya, Kau besar, layak disembah.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita bisa hadir pada hari ini untuk beribadah kepadanya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai 9. Saya membacanya di ayat 2 dan seterusnya nanti kita bersama-sama di ayat 9 secara responsoria. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku bersama. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita bersama berdoa. Bapa yang baik, bukan dengan kekuatan kami datang ke tempat ini. Kami boleh bekerja Senin sampai Sabtu, semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa artinya kami memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jiwa kami binasa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari, dengan rendah hati kami tutup mata kami, dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami yang hadir saat pagi hari ini. Dan kami rindu keluarga kami juga boleh Tuhan selamatkan, sebab Engkau Yesus Juru Selamat kami, yang membawa kedamaian, ketenangan, kesembuhan, dan mujizat pasti terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Dengan segenap kekuatan-Mu katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan. Haleluya. Perlindungan
pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layani. Kita angkat pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Perlindunganmu yang menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyata besar setiamu Tuhan. Haleluya. Tuhan di hidupku, katakan Yesus. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Engkau yang kuat, Engkau yang sehat, atau sakit sekalipun percayalah, Tuhan Juru Selamat yang menyelamat engkau, yang menyembuhkan engkau sampai dengan hari ini engkau boleh hidup dan saya. Dengan segenap kekuatanmu persembahkan untuk Tuhan. Bapak, kami datang pagi hari ini dengan kerendahan hati kami. Kami orang-orang yang tidak berguna kalau bukan Tuhan yang menolong kami di hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, pejamkan matamu, katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu dengan iman kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami naikkan pujian. Kami percaya dengan hati kami, Yesus keselamatan kami. Yesus, mengaku dengan mulut, bernyanyi dengan mulut, mengaku Kau Tuhan. Haleluya, haleluya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
ya Yesus, ya Kau tahu hati kami ya Tuhan, Kau tahu kerinduan kami. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Yesus hebat. Selamatkanlah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Bapa. Keselamatan dalam Tuhan yang kami nantikan. Berserulah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami percaya kalau kami datang ke rumah Tuhan, kami siap diselamatkan oleh Tuhan. Meski itu sakit ataupun sembuh ataupun belum sembuh, tapi kami percaya Tuhan, keselamatan jiwa kami itu yang terpenting ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa kepada keluarga kami dimanapun mereka berada, yang hari ini berniat tidak beribadah atau yang jauh daripada Tuhan. Kami minta kasih karunia Tuhan, tarik mereka ya Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Biarlah mereka juga mengenal Tuhan. Keluarga kami, mungkin pasangan kami, anak kami, cucu kami, mertua kami, siapapun orang-orang yang bertalian darah ataupun orang-orang yang kami cintai, selamatkanlah ya mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah ya mereka ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami yang di sini, kami akan bernyanyi dengan segenap hati kami. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Engkau juru selamat. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya ya Tuhan. Ya besar setiamu ya Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Yesus Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku. Haleluya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Dengan segenap hati kami, oh Yesus, Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, haleluya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kami dan seisi rumah kami. Haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya, 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 haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juru selamat kami yang menyelamatkan kami. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap menyatakan kebaikan Tuhan, bahwasanya Tuhan tetap baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap
baik. Haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Sakit penyakitkah? Apapun itu, apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelaiku. Tuhan tetap baik, Dia selalu baik, Tuhan tetap baik. Katakan Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun yang terjadi, haleluya. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap. Katakan perbuatannya besar, yes. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelai. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan. Damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung. Ku cinta Yesus mempelai. Katakan ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelai. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus mempelai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berjabat tangan dengan orang-orang seiman. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, salam kanan kirinya, depan belakang, katakan Tuhan tetap baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Siap memuji Tuhan, menyatakan hanya Yesuslah satu-satunya sumber keselamatan setiap orang. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yes, haleluya, tiada Allah lain. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ke Yesus jalan, oh Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Katakan Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory glory, haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, lebih lagi katakan Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus. Kata aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi katakan Yesus jalan,
Haleluya. Saya percaya kita datang ke rumah Tuhan mau diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya percaya orang datang ke rumah Tuhan memberikan dengan segenap kekuatannya. Katakan amin. Ya, sekarang jemaat Tuhan saja katakan. Kita angkat dari awal ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan Yesus jalan kebenaran. Yes. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus kata. Aku percaya. Amin. Di dalam namanya. Lebih lagi anak-anak muda, kaum bapak, kaum ibu, sama-sama katakan Yesus jalan. Yes. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Amin, amin. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama katakan glory. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, kami percaya keselamatan jiwa kami ada di dalam Tuhan. Amin. Allah manapun tidak ada yang menyaingi kuasa daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Penuhkanlah hati kami, logika kami, pikiran kami, perasaan kami dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, padamu kami berseru ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kami tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Kami berlindung hanya kepada Tuhan. Kami berseru hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Bersama-sama lebih lagi katakan kau Tuhan. Kau Tuhan, Penolong dalam
dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Percaya Haleluya. hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami, kau tuntun kami Tuhan. Kau pegang tanganku Dan tuntun langkah Yesus, Yesus. Yesus, Haleluya. kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolong kami dalam kesesatan. Penolongku Haleluya. dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan Yesus padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Ku percaya padamu. Yang berseru katakan Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Mulut kami akan memuji Tuhan. Amin. Sepanjang umur hidup kami. Ya, haleluya. Haleluya. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mari mengaku dengan mulut, katakan mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. Salam. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang kelima di tahun 2024 ini. 4 bulan sudah kita lalui. Mari selama 4 bulan, adakah pertumbuhan rohani kita sehat atau pertumbuhan rohani kita tidak sehat? Saudara, maka salah satu supaya pertumbuhan rohani kita sehat, biarlah kita tetap erat dengan Roh Kudus. Itu salah satu rahasia pertumbuhan rohani yang sehat. Pastikan hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, erat dengan Roh Kudus. Amin. Erat. Ya. Maka tema firman hari ini, erat dengan Roh Kudus. Artinya, sepanjang hari kita rasakan Roh Kudus bersama kita. Ya. Sepanjang hari kita rasakan Roh Kudus ada di pihak kita. Sepanjang hari kita rasakan Roh Kudus mengurapi kita. Haleluya. Maka saudara, tanda bahwa seseorang erat dengan Roh Kudus. Tadi temannya erat dengan Roh Kudus. Apa tandanya? Bahwa seseorang itu erat dengan Roh Kudus. Yang pertama saudara, sepakat dengan tim pelayanan. Sepakat dengan tim pelayanan. Jadi yang pasti tim pelayanan adalah seisi rumah kita. Pastikan suami, istri, anak melayani Tuhan. Ya. Rumah tangga yang melayani Tuhan berarti mau bersekutu bersama. Itu tanda bahwa seseorang itu erat dengan Roh Kudus. Ya. Maka saudara pastikan peliharalah di setiap rumah tangga, di setiap nikah, bahwa hubungan antara suami istri, anak dan orang tua benar-benar Roh Kudus setiap pribadi ada bersama setiap pribadi. Pastikan suami, istri, anak, orang tua ada Roh Kudus di setiap pribadi. Ya, ini saudara. Makanya berkat Tuhan itu nggak nyata dalam rumah tangga. Kenapa? Bapak, jadikanlah nikah kita itu, rumah tangga kita adalah satu tim pelayanan. Saudara, kalau tolong dibaca Pak 4 dan 5. Kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul 16, dimulai dulu 4 dan 5. Bila sepakat dengan tim pelayan. Silakan Pak baca. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 dan 5. Demikian. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas
menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Iya, puji Tuhan. Ya, nanti akan kita baca terus sampai ayat 12. Tapi cukup doa dulu. Poin yang pertama ini. Sepakat dengan tim pelayang. Saudara, Paulus dan Silas ya, ini satu tim. Paulus dan Silas sepakat. Maka pastikan suami istri sepakat. Amin. Ini rahasia pertumbuhan rohani kita makin sehat. Kalau bertumbuh dengan sehat pasti menghasilkan buah. Dikala bertumbuh sehat pasti berbuah. Firman Tuhan berkata ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Kalau pohon tidak sehat, ya, tidak bertumbuh, bahkan tidak berbuah, maka pastikan rohani suami istri sehat. Rohani anak-anak kita sehat. Rohani sesi rumah sehat. Rahasianya erat dengan Roh Kudus, sepakat. Roh Kuduslah yang mendorong setiap pribadi untuk sepakat. Bukan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita untuk sepakat pasti gagal. Tak mampu kita dengan kekuatan, dengan usaha kita. Tanpa Roh Kudus pasti suami istri tidak bisa sepakat. Apalagi bersama anak, suami istri. Dikatakan firman suami istri itu sepadan. Dibaca dulu Pak, Kejadian 2 ayat 18. Apa kata firman? Ini luar biasa. Maka hebatnya suami istri itu. Beda. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan. Tuhan Allah berfirman. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu maksudnya Adam. Ya, itu manusia pertama. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, hanya di dalam nikah ada kata sepadan. Hanya kita temukan dalam nikah ada sepadan. Saudara. Jadi makanya perhatian Tuhan kepada suami istri luar biasa. Hanya suami istri yang sepadan. Anak dan orang tua bukan sepadan. Iya. Enggak ada kata sepadan di luar suami istri. Makanya saudara, yang diserang pertama kali nikah. Yang diserang iblis nikah. Kita percaya manusia pertama, nikah pertama sejak dunia dijadikan adalah nikah Adam. Mereka suami istri. Tahukah saudara setelah diciptakan Tuhan suami istri nikah Adam, mereka suami istri, mereka yang pertama di dunia yang nikah yang sepadan. Saudara,
Maka kalau benar sepadan, berkat Allah nyata dalam nikah. Haleluya. Berkat Tuhan nyata dalam nikah. Masalahnya, bisa aja berkata kita sepadan, nikah kita sepadan. Itu hanya perkataan. Tapi dalam perbuatan gak benar sepadan. Saudara, tidak hanya kata-kata, tetapi nyata benar-benar Adam dan Hawa sepadan. Di saat nikah Adam sepadan, Adam mengasihi istrinya. Hawa tunduk kepada suaminya. Bukan hanya kata-kata. Sampai tua saya cinta padamu. Boleh aja kata-kata, tapi tindakan tidak. Itu dimulai dalam hati. Saudara. Makanya perjuangan, pastikan setiap nikah suami istri sepadan. Kalau daging kita ini enggak ada kemampuan untuk sepadan. Adam dan Hawa diciptakan. Dan memang Hawa disiapkan Tuhan adalah penolong. Maka mereka benar-benar sepadan. Maka saudara-saudara, pastikan bapak-bapak, suami, ya, jangan sudah punya cucu dan cicit nggak yakin bahwa istrinya disiapkan Tuhan bagi dia. Ya. Biarlah kita percaya istri itu Tuhan menyediakan. Seperti istri Adam disediakan Tuhan, maka mereka benar-benar sepadan. Kalau Tuhan menyediakan pasti sepadan. Masalahnya para suami nggak yakin bahwa istrinya Tuhan menyediakan. Intang demikian istriku katanya kan, kurasa kulihat pergumulan, kurasa bukan ini istriku sebenarnya, salah pilih nih. Gawat itu. Gawat. Maka para suami harus yakin istri itu adalah Tuhan menyediakan. Ya. Istri juga percaya bahwa suaminya Tuhan yang memberikan. Ini enggak, kurasa-rasa suamiku ini bukan, kalau enggak ini kurasa suamiku enggak menderita aku seperti ini. Ya. Udah gawat itu. Percayalah bahwa suami itu adalah Tuhan yang memberikan. Amin. Kuncinya itu. Kadang-kadang setan sering berkata, apalagi ada persoalan, salah pilih kau. Bukan dia turunnya suami, makanya kau menderita. Salah pilih kau, bukan itu sebenarnya istrimu. Amin. Inilah bisikan dari setan. Kalau bisikan seperti itu datangnya dari iblis. Saudara. Jadi yang sepakat itu, yang sepadan itu adalah suami istri. Kalau sudah sepadan pasti satu tubuh, satu jiwa, satu. Hanya suami istri yang satu tubuh. Satu jiwa, anak dengan orang tua, satu gereja bisa satu jiwa, satu perasaan, satu pikiran. Tapi yang satu tubuh hanya suami istri. Saudara. Maka kita lihat bahwa Adam karena mereka sepadan, Tuhan sediakan, gak pusing mereka memikirkan soal makan minum. Masalahnya manusia termasuk anak Tuhan, hamba Tuhan, masih pusing memikirkan soal makan minum.
Kalau kita pusing memikirkan soal makan minum, berarti sama dengan dunia. Boleh aja ada kekurangan, tapi kita jangan fokus kepada kekurangan. Biarlah fokus kita setiap hari kepada Tuhan. Kalaupun kekurangan, bersama Tuhan pasti bergembira. Walaupun kita kekurangan, kalau bersama Tuhan siang dan malam, pasti kita tenang, pasti kita bahagia. Inilah mani ilahi, saudara. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mulai mereka tidak sepadan. Iblislah yang merusak nikah Adam dan Hawa. Ya. Makanya yang sepadan itu pasti saling menolong, saling menghibur, saling membangun. Ini saudara. Coba dibaca Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 5. Ya. Filipi 2 ayat 2 sampai Ya, 5. sampai 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu kasih, satu jiwa, satu jiwa. satu tujuan. Sampai di situ dulu. Di rumah tangga suami istri dan anak, biarlah itu nyata. Dikatakan sehati sepikir, satu gereja, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin saudara. Ini orang-orang sepakat. Saya katakan tadi sepadan itu hanya suami istri. Tetapi sepakat itu tidak hanya sepadan, bukan hanya orang sepadan suami istri, tapi dikatakan yang sepakat itu adalah sehati sepikir, satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu terus. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang Iya. sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri. Ya. Saudara. Atau puji-pujian yang sia-sia terus. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya. Rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Artinya tidak manusia egois. Ya. Saudara. Terus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Hanya kepentingan sendiri. Kepentingan suami, kepentingan istri, anak. Tidak pernah diperhatikan. Hanya kepentingan diri sendiri. Terus ayat 5. Tetapi kepentingan orang lain juga. Iya, kepentingan orang lain juga. Terus ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Ya. Saudara, pastikan perasaan kita sudah dipulihkan. Pikiran kita dipulihkan. Ada melayani dalam seorang ibu. Soal uang nggak kurang, termasuk kaya keluarganya. Tapi saudara, pikirannya yang bermasalah, yang terganggu itu. Ada bisikan-bisikan, ada masuk ke pikirannya,
suaminya sudah lain. Macam-macam. Negatif thinking, selalu pikirannya negatif. Padahal suaminya, saya perhatikan tidak seperti itu. Bahkan suaminya pelayan. Selalu menduga-duga di pikirannya suaminya aneh. Suaminya tidak jujur. Suaminya tidak mencintai dia. Mencintai yang lain. Saudara, anaknya bagus semua, berhasil. Ya. Semua sudah berhasil. Tinggal yang paling kecil bulan 10 sudah. Semua berhasil. Tapi dipakai pikirannya, perasaannya. Hati-hati jangan dipakai iblis pikiran kita dan hati kita, perasaan kita. Biarlah pikiran dan perasaan kita, dikatakan firman tadi, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau yang terdapat, kalau enggak dalam Kristus, maka masuklah iblis di pikiran banyak manusia, termasuk yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, bisa masuk. Kalau pikirannya dan perasaannya tidak terdapat di dalam Kristus. Artinya pikiran Kristus, perasaan Kristus, biarlah menguasai hidup kita. Haleluya. Ini saudara. Kita lihat Matius pasal 18 ayat 19. Sepakat. Apa kalau kita sepakat? Makanya sepakat. Suami istri, anak, orang tua sepakat satu gereja, luar biasa. Perkara-perkara ilahi akan terjadi. Silakan. Matius 18 ayat 19 ya. 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Berapa orang? 5 orang. 2 orang. 2 orang. Maka itu menunjuk kepada suami istri yang pertama. 2 orang sepakat. Anak Tuhan, semua manusia banyak permintaannya. Terlalu banyak. Tuhan katakan, ya, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, itu saya pikir, saya pikir satu tujuan, satu jiwa, ya, meminta apa juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Mari, ya, nikah, mari sepakat. Supaya sepakat, biarlah kita erat dengan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang mau kita untuk sepakat, untuk sehati, untuk sebagai satu jiwa, satu iman. Ini pekerjaan Roh Kudus kepada kita. Maka hari ke hari akan ada kesaksian kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Yesus adalah terang dunia. Yesus itu sudah bersama kita. Yesus sudah menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun masalah yang kita hadapi dengan tenang. Jangan panik, jangan bingung, jangan gelisah. Hadapi dengan tenang. Kalaupun kita menderita. Saya katakan, waktu Daniel dimasukkan ke gua singa, dia nggak panik. Nggak panik dia. Karena dia nggak ada salah.
di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia dia tidak punya kesalahan. Dia tenang, dia tahu bahwa siapa saja yang dimasukkan ke gua singa, tidak ada yang hidup, pasti remuk, mati. Kenapa dia nggak takut? Kenapa dia tidak khawatir? Saudara, karena Daniel, saya melihat di pasal 6, Daniel 6, dia itu memang benar-benar bertekun beribadah dalam satu hari 3 kali berdoa. Ya. Berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Ya. Kalau zaman dulu karismatik, dalam ibadah seperti ini, pasti minimal 2 kali mereka berlutut. Kalau akhir zaman ini gak pernah berlutut di gereja, gak pernah. Bagaimana di rumah kita? Masih ada yang gak berlutut? Kalau Daniel 3 kali satu hari berlutut, berdoa, memuji Tuhan. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Bahkan dikatakan karena dia diberikan roh yang luar biasa. Tidak mungkin ada roh yang luar biasa kalau tidak ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bersama kita, baru bisa kita miliki roh yang luar biasa. Katakan amin. Roh yang luar biasa itulah membuat dia tidak takut masuk ke gua singa. Karena dia tahu penyertaan Tuhan siang malam bersama dia. Dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya, bahkan Tuhan menyertainya. Saudara, maka sesulit apapun, ini ada kesaksian seorang hamba Tuhan, jagalah integritas kita, ya. Etika. Mari kita Tuhan hamba Tuhan beretika dan berintegritas. Ya. Jangan bangga karena orang Batak. Memang suara kami biasa kuat-kuat. Gak usah dibanggakan itu. Ya. Jangan bangga orang Batak suaranya kuat-kuat. Saya bukan marah, hanya suara saya kuat. Siapa bilang? Belum pasti ya. Kita kuat suara tapi enggak marah. Walaupun tidak marah, mari kita belajar beretika. Ya. Yang muda menghormati yang lebih tua, itu etika. Ya. Saya muda, Ibu Pera lebih tua dari saya hormati. Bukan saya berkata, saya kan gembala. Ibu Per Tobing yang menghormati saya. Enggak. Yang tua kita hormati. Jangan karena kejabatan kita hebat, di gereja saya orang ke-1, lalu saya enggak hormat sama Ibu Per Tobing. Dia yang lebih tua harus dihormati. Amin saudara? Itu etikanya. Ada saya lihat, karena punya jabatan dia, udah tua. Kau ambilkan dulu itu. Kau. Itu enggak beretika. Karena di jabatannya lebih tinggi daripada yang tua ini. Kau ambil dulu apa itu? Itu enggak ada etika, saudara. Etika berbicara, etika berpakaian,
Etika melihat, ada juga etika. Jangan sinono terus. Dibolang terus. Ini beretika lah. Semua beretika. Itu etika. Integritas. Saudara. Jangan biasakan terlambat. Ya. Itu integritas. Terus terlambat. Tiada hari enggak terlambat. Dimanapun dia dikerja, di mana-mana. Dua pun terlambat. Itu integritas. Saudara. Ada kesaksian hamba Tuhan. Ya. Dia bilang begini. Saya dipercayakan dalam suatu pekerjaan. Biasalah dunia ini. Yang punya percetakan bilang. Dia yang mencetakkan buku itu. Kalau ditambah pun menurut dunia biasa. Katakanlah harga buku. Ya, satu buku 50.000. Berapa kita buat, Pak? Kita buat 75. Dia bilang tetap 50.000. Kejujuran itu integritas. Haleluya. Menurut dunia kurang, ya jangan terlalu bodoh kita, jangan terlalu jujur katanya. Tapi dia jaga integritas karena dia takut sama Tuhan. Jujur. Dia bilang, puluhan tahun saya dipercayakan dalam pekerjaan itu. Puluhan tahun. Satu ketika dia bilang, istrinya kena kaca, pecah kaca kena ke sini. Jadi diobati, ya mak sembuh. Rupanya sudah parah. Kata dokter, ya sudah parah kondisinya. Dia bilang begini, dioperasi dua kemungkinan. Satu mati, satu lagi lumpuh seumur hidup. Enggak ada pilihan dia. Dioperasi mati, bisa mati, bisa lumpuh seumur hidup. Itu aja. Yang kemungkinan pertama mati, kedua lumpuh seumur hidup. Tapi saudara, ada seorang anak Tuhan di luar negeri, si Pasibeda dikirim fotonya ini. Dia bilang kalau aku Indonesia langsung ke operasi. Lalu saran dokter spesialis dari luar negeri, ya orang Batak, segera dioperasi. Dananya 250 juta. Dikumpuli semua harta di rumah sama tabungan, gak ada 250 juta. Tapi dia jujur dalam pekerjaan. Dia bilang, oke operasi. Walaupun kita jual rumah nanti nggak tahu lah kita itu kan. Pokoknya simpanan gak ada 250 juta. Dioperasi. Selesai dioperasi, dia tanya bagian kasir, berapa Pak biaya operasi? 250 juta. Tapi Bapak jangan khawatir. Sudah ada patungan 5 orang membayar. Udah lunas itu katanya. Kenapa? Desa kita dalam suasana sulit karena dia jujur berintegritas. Ada orang yang dipakai Tuhan. Tuhan memakai 5 orang. Berarti 50 juta satu orang. Makanya jangan putus asa. Sesulit apapun kita hadapi, tapi jagalah integritas. Kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ucapannya beda dengan perbuatannya. Dia bilang begini, udah di mana Pak? Udah di jalan. Padahal jalan ke kamar mandinya dia. Gak jujur. Bilang aja masih di rumah. Itu integritas. Udah di mana posisi Pak? Bu, udah di mana posisi? Sudah di jalan.
jalan ke kamar mandi di rumahnya. Jujur, itu integritas. Tadi dalam keuangan, ya. Dalam perkataan harus jujur. Sesuai perkataan dan kenyataannya. Dibilang di jalan, memang di jalan, sedang jalan ke kamar mandi dia. Jalan ke kamar mandi, saudara. Itu rahasia pertama, pastikan kita sepakat. Haleluya. Dimulai sesi rumah, baru satu gereja. Kalau satu pekerjaan belum tentu bisa sepakat karena lain iman. Tapi satu gereja, mari kita berapa orang kita yang tergembala di sini, mari kita sepakat. Jadilah kita orang jujur, jadilah kita orang beretika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peka kepada Roh Kudus. Peka terhadap Roh Kudus. Ayat Kisah Para Rasul ayat 6 sampai 10. Silakan Pak. Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16, 6 sampai 10. Demikian, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Terus, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Perhatikan 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7 dikatakan, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Terus, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Terus, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. iya. Yang kedua ini peka terhadap Roh Kudus. Saudara, dikatakan tadi saudara saya baca ayat yang ke-6, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Walaupun mereka berniat memberitakan Injil, tapi mereka peka kepada Roh Kudus. Dicegah. Jangan ke sana. Jangan teruskan. Itu kan memberitakan Injil. Tapi Roh Kudus lebih tahu. Contoh, kita ingin ya kesambung. Roh Kudus memang enggak berbicara, tapi udah berat sekali dengan kita. Berat kali untuk melangkah, kita paksa. Di dalam angkot, uang dibawa habis semua. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, dia naik pada semua motor mau ke Sambu. Udah berat sekali. Dipaksa naik sepeda motor ke Sambu. Pusat pasar. Tabrakan. Jadi bisa langsung Roh Kudus berbicara, bisa tidak sejahtera. Berarti Tuhan melarang kita ke sana. Walaupun niat mau belanjanya, kan enggak dosa. Beli kebutuhan sehari-hari ke pusat pasar. Saudara, bisa langsung berbicara kepada mereka, langsung Roh Kudus berbicara. Dicegah, jangan ke sana. Bisa lewat tidak sejahtera. Berarti tidak izinkan kita saat itu berangkat. Ini saudara.
Bahkan kalau yang dibaca tadi bahwa Paulus punya penglihatan. Ada orang yang sedang memanggil mereka karena mereka butuh ya untuk mendengar berita kerajaan surga. Mereka ingin mendengar firman. Jadi Tuhan beri penglihatan. Orang yang penuh Roh Kudus diberi penglihatan. Haleluya. Maka mereka langsung berangkat. Ini saudara. Makanya mari kita peka terhadap Roh Kudus. Amin. Iya. Roh Kudus ada saat-saatnya jam 2 malam kita dibanguni. Kita enggak peka. Ini kan jam 2. Kita ngerugi. Sebenarnya waktu kita bangun ada sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada kita. Udah lewat. Maka kita mari peka mendengar peka kepada Roh Kudus. Ini yang kedua saudara. Saudara dibaca dulu Pak. Kejadian 6 ayat 13. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Iya. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Iya, sampai di situ. Nuh itu peka. Dengarkan apa kata Tuhan. Tuhan berfirman. Saudara, Roh Kudus bisa pakai firman yang kita baca. Maka di sini Nuh berfirman lala kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dia tidak hanya diabaikan. Udahlah. Tapi dia sungguh-sungguh perhatikan. Terus ayat selanjutnya. Di ayat 14. Ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Terus buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Saudara, kalau pakai logika, Nuh memakai logika, dia tidak akan bangun bahtera. Tapi dia percaya ini Tuhan yang bicara. Bukannya berkata enggak cocok dengan pikiran saya abaikan saja. Enggak. Dia yakin Tuhan yang bicara, apa yang dikatakan dilakukan. Inilah kepekaan Nuh mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan perintah Tuhan. Makanya saudara waktu baca firman, atau dengar firman, jangan berlalu aja. Tuhan mampukan aku. Tidak hanya mendengar, tapi untuk melakukan. Ini saudara. Ya. Makanya, saudara yang peka kepada Roh Kudus, terhadap Roh Kudus, berarti percaya siang malam kita dipimpin Roh Kudus. Masalahnya enggak dirasakan dia dipimpin Roh Kudus. Ada seorang hamba Tuhan ketemu kami di sidang majelis daerah para gembala. Dia lihat saya, jalan saya, dia umur 76, saya 66. Lebih gagah dari jalannya, lebih gagah. Wih,
Hebat juga. Lalu dia bilang, apa masalahnya Pak Sagala? Ya begitulah, ada perjuangan. Dia bersaksi, saya diponis harus operasi. Dia hamba Tuhan full time, gak ada pekerjaan lain. Istri sudah meninggal. Dia bilang, biaya operasi 100 juta. Dia bilang, jangan 100 juta, 50 juta pun gak bisa kumpulkan. Tapi datanglah aku kepada Tuhan. Dia peka, Tuhan, bicaralah Engkau Tuhan. Dia udah kaku badannya, nggak bisa bergerak. Udah kaku. Lalu, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lalu Tuhan bicara, lakukan ini. Salah satu yang disuruh Tuhan sama dia, kalau kusuruh kakak yang kasih, itu kan berat. Kalau kusuruh kau kasih uangmu, kasih. Kadang-kadang ini enggak masuk pikiran. Di desa ini dia, jemaatnya pun sedikit. Disuruh pula, itu nih yang ku kasih, katanya, kasih Roh Kudus, dikasihnya. Ya. Dia yakin Roh Kudus, dia kasih. Enggak jadi saya operasi karena saya menuruti apa kata Roh Kudus. Haleluya. Umur 70 tahun, dia sehat, gagah. Hebat juga kawan ini, pikir saya. Makanya Pak Sagala dia bilang, dengar-dengarlah. Pasti Bapak mengalami yang seperti saya alami. Dia bilang, salah satu yang disuruh Tuhan, kalau ku katakan kasih uangmu, kasih. Ku praktekkan itu. Luar biasa sampai hari ini. Makan enak, tidur enak. Walaupun saya tidak punya istri lagi. Dan saya tidak niat untuk menikah. Gak ada niat saya. Udahlah, melayani Tuhan aja. Saudara, 76 masih kuat dia untuk melayani Tuhan. Makanya PK kepada Roh Kudus. Kalau ada masalah-masalah sulit, tanya, Tuhan apa yang harus ini sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar, apa yang harus kulakukan? Tanya Roh Kudus, dia akan bicara kepada kita. Haleluya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, taat kepada Roh Kudus. Taat kepada Roh Kudus. Baca Pak ayat 11-12. Kisah Para Rasul 16. Ini seringkali kita mengatakan tak gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Taat. Ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 11. Ya, Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Itu semua bukti mereka ada taat. Karena ada orang-orang perlu disampaikan firman, maka sampai tinggal mereka. Bisa katakan tadi, di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. Tujuannya apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil. Mereka taat apa yang Tuhan katakan. Taat kepada Roh Kudus, taat kepada Allah. Maka saudara, mari kita ketaatan. Tadi seorang hamba Tuhan, Roh Kudus bilang, lakukan ini,
dia lakukan. Disitulah mujizat terjadi. Saya tidak jadi operasi. Nggak ada uang, tanpa uang 100 juta. Saya sehat karena Tuhan. Haleluya. 100 juta nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa kujual. Apapun tidak bisa kujual. Ya. Tapi karena ketaatan, sudah dengar suara, dilaksanakan. Itu ketaatan. Maka marilah kita taat kepada Roh Kudus. Maka Tuhan kerjakan perkara-perkara ilahi. Makanya saudara, di zaman-zaman 80-an masih sering dengar Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya digerakkan Roh Kudus. Waktu membangun kemah suci, mereka digerakkan Roh Kudus. Yang kaya, yang miskin, digerakkan Roh Kudus. Saudara, di akhir zaman ini, makanya kalau kita lihat firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 2, ini yang terakhir. Makanya pastikan bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Kisah Para Rasul 2, ini penutup. Kisah Rasul pasal kedua. Ya. Ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Akhir zaman, ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Iya. Ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, ya. Dan mereka akan bernubuat. Pastikan suami istri anak-anak seisi rumah kita, satu gereja lokal GB Manil. Biarlah kita percaya di akhir zaman ini dicurahkan Roh Kudus ke atas kita. Hari Kamis adalah memperingati kenaikan Yesus, dan malamnya 10 malam, tanggal 9 malam Mei sampai 18 Mei, bukan 17, di warta 17, itu salah. Sampai 18, 10 malam, mari kita minta, kita mohon kekuatan Tuhan. Kita mengalami perkara-perkara ilahi, kita butuh dicurahkan Roh Kudus. Maka semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, anak-anak dipakai Tuhan di akhir zaman ini dengan luar biasa. Amin saudara. Percayalah, itu bukan hanya rutinitas sekali setahun setelah kenaikan malamnya 10 malam kita berdoa. Ya. Pencurahan Roh Kudus tidak rutinitas, tapi kita alami hal-hal yang baru. Amin saudara. Minta kekuatan ilahi, kesehatan ilahi. Selama 10 malam kita boleh tekun berdoa di rumah Tuhan. Amin saudara. Hari Kamis pagi tanggal 9 ibadah memperingati kenaikan Yesus. Malamnya itu yang pertama doa 10 malam, tanggal 9 malam sampai tanggal 18 itu Sabtu malam. Kita percaya perkara-perkara ilahi yang belum kita alami selama 10 malam berturut-turut. Katakan amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan
selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Kita angkat pujian dari awal. Dia Yesus telah mati bagiku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Beri damai kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku. Bagi Dia, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Yang belum dapat boleh lambaikan tangannya. Sudah dapat semua? Sama-sama kita bangkit berdiri. Ada yang belum dapat boleh lambaikan tangannya. Sudah? Puji Tuhan. Bagi sama-sama kita bangkit berdiri. Segala puji, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Rasa kagum dan bangga kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Ibu bapak saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kami sudah bersekutu dengan tubuhmu. Kami bersuka cita. Haleluya, haleluya. Luar biasa berkat-Mu kepada kami. Mari dengarlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan darah Kristus? Marilah kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sudah makan tubuh-Mu, minum darah-Mu. Maka berkah ilahi Tuhan karuniakan kepada kami. Haleluya. Tuhan karuniakan kesehatan ilahi, keberhasilan ilahi, kekuatan ilahi. Bagi yang sakit terjadi kesembuhan ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih. Inilah kami hamba-Mu, anak-anak-Mu, kekasih-Mu yang telah Kau berkati, yang sudah Kau berkati Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Kepada Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Gembala Sidang di tempat ini, makin sehat, makin diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja, segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, kita agungkan Raja kita. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Tuhan Raja. Bersama-sama bertepuk tangan untuk Raja kita di atas segala raja, Yesus namanya. Haleluya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku.
sujud menyembah. Sekali lagi, kau yang berjaya, yes. Kau yang berjaya, seluruh Sujud menyembah, haleluya. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Yesus Raja segala raja. Ya Yesus, kami muliakan namamu yang menyelamatkan kami, yang menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati dan kekuatanmu Bapak Ibu, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Yes, Kau yang berjaya, seluruh semesta haleluya. Kedua tanganmu katakan hormati Tuhan, katakan kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. sekali lagi kau yang berjaya. Yes, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Yes, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. masyurlah. Haleluya, haleluya. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan dan keagungan hanyalah bagimu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. sampai ketemu di ibadah selanjutnya Selasa dan Kamis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.